Wa an Sulaiman bin Yasar. Hadis selanjutnya dari sahabat Sulaiman bin Yasar. Qala, berkata Sulaiman bin Yasar, kana fulanun yutilul ulayaini minadzuhri wa yukhaffiful asra. Ada seseorang, kata Sulaiman bin Yasar, yaitu fulan. Fulan itu menunjukkan tidak disebutkan namanya siapa. Cuman saya baca di dalam kitab Ibanatul Ahkam yang dimaksud fulan ini adalah Amir bin Salamah al-Jurmi. Ada dua. Kata sebagian ahli hadis namanya adalah Amir bin Salamah al-Jurmi. Lihat kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abbas al-Maliki. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud fulan ini adalah Abu Yazid dan dia seorang anak-anak. Imamnya adalah anak-anak. Anak-anak bagus suaranya, banyak hafalannya. Boleh jadi imam enggak? Boleh. Kan kata Rasulullah, aqra'uhum bi kitabillah. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling pandai baca. Menariknya bukan paling mengerti, tapi aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling fasih bacaannya, walaupun anak kecil sah. Jadi imam, ada orang yang itu kok imamnya anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun imamin orang dewasa, ya. Sah nggak? Sah sholatnya, nggak ada masalah. Di antaranya adalah Abu Yazid, anak kecil pintar, sudah hatam, sudah hafal Quran 30 juz, yang tua-tua juz 30 masih tekor itu juga. Yang kecil suaranya bagus, maka buat imamah pilih yang bacaannya bagus, enak, membantu khusyuk jamaahnya. Nah, si fulan itu Abu Yazid, atau sebagian mengatakan Amir bin Salamah al-Jurmi. Kata Sulaiman bin Yasar, ada seseorang yutilul ulayaini minadzuhri, memperpanjang bacaan di sholat zuhurnya, wa yukhaffiful asra, dan meringankan asarnya, lebih ringan daripada zuhur. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal, dan membaca di sholat maghrib di qisaril mufassal dengan qisarul mufassal. Nanti kita akan bahas apa sih qisarul mufassal. Wa fil isya bi wasatihi, dan ketika sholat isya membaca wasatul mufassal. Wa fis subhi bi tiwalihi, dan ketika sholat subuh bitiwalil mufassal, ada qasrul mufassal, wasatul mufassal, ada tiwalul mufassal. Apa itu Ustaz? Nanti akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut. Mungkin apa minggu depan aja ya. Biar pada cari di Google. Agak kreatif dikit ngaji dong, usaha ya. Faqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, rupanya Abu Hurairah melihat orang ini mengimami, ya. Faqala Abu Hurairah, bahkan sebagian mengatakan Abu Hurairah sholat di belakang anak ini, ya. Apa kata Abu? Ma shallaitu, tidaklah aku sholat wara'a ahadin, di belakang seseorang, asbaha sholatun bi Rasulillah, paling mirip sholatnya dengan Rasulullah min hada, dari anak ini. Kata Abu Hurairah, anak ini paling mirip sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari kemarin kita lihat mirip. Kenapa? Nggak ada sahabat berani menyamakan amaliyahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dohir mungkin sama, tapi batin nggak akan sama amal kita dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya anak itu bukan hanya mirip, bukan hanya mendekati, tapi sama. Cuman Abu Hurairah nggak menyebutkan sama, karena nggak ada amal kita sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kata lain, kalau mau sholat kayak Nabi, ikuti tuh anak itu. Kan Abu Hurairah sholat di belakang Rasulullah selama 2 tahun lebih. Kemudian seperti Rasulullah, lihat anak ini mengimami, ini kayak Nabi Muhammad SAW. Ya.
Jadi menguatkan apa yang diceritakan oleh Sulaiman bin Yasar, ya, yaitu kata-kata Abu Hurairah. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Mengeluarkan mentakhrij hadis ini Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Pertanyaannya adalah, apa itu qasrul mufassal, wasatul mufassal, dan tiwalul mufassal yang dibaca oleh anak ini, yang kata Abu Hurairah sama sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Pertama, mufassal itu artinya surat yang banyak pemisahnya, yaitu banyak bismillahnya. Setiap surat dipisahkan oleh bismillah, bismillah, bismillah. Maka kelas disebut faslun. Kelas itu disebut faslun. Kenapa? Yang memisahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mufassal, pemisah. Qasrul mufassal, qasrul mufassal adalah surat yang pemisahnya pendek-pendek, artinya surat-surat pendek, ya. Bismillahnya rapot gitu, ya. Apa mana saja yang termasuk qasrul mufassal yang dibaca ketika sholat maghrib, ya. Kata ulama dan kita di Banatul Ahkam, qasrul mufassal itu ada 22 surat, yaitu mulai surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Dari mulai Wad-Duha sampai dengan An-Nas, itu yang dibaca ketika sholat maghrib, ya. Pendek-pendek saja maghrib, ya. Boleh nggak maghrib baca surah yang panjang? Amma yatasaalun, ya. Udah satu ayat doang sih ruku. Lupa dia, bisa yatasaalun lupa. Kadang-kadang jadi imam sekali murojaah, ngeblank hilang. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya yang pendek-pendek maghrib. Karena Rasulullah pernah dalam hadis yang selanjutnya, pernah Rasulullah membaca surah At-Tur. Jumlahnya kalau tidak salah 49 atau 48 ayat. Nah, tapi yang sering Rasulullah di maghrib itu baca surah-surah yang pendek, yaitu antara Wadduha sampai dengan An-Nas, ya. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Banatul Ahkam, ya, atau dalam kitab Subulus Salat. Salat maghrib, ya. Kenapa begitu? Karena maghrib waktunya pendek, ya. Waktunya pendek, ada orang mau buka puasa dan yang lain. Kemudian dalam sholat isya, yaitu wasatul mufassal, enggak pendek, enggak panjang, tengah-tengah. Wasat itu tengah-tengah, tengah-tengah. Surah mana itu wasatul mufassal? Yaitu surah Abasa sampai dengan Ad-Duha, antara Abasa dengan Ad-Duha. Berapa jumlah surat? Ada sekitar 13 surat dari Abasa sampai dengan Ad-Duha, ya, 13 surat. Wasatul mufassal isya, waktunya sedang-sedang, jangan terlampau panjang, jangan terlampau juga pendek. Kemudian kalau sholat subuh, tiwalul mufassal, yaitu surah-surah yang panjang. Kata Syekh Abbas Al-Maliki, yaitu jumlahnya 31 surat, dari surat Qaf wal Quran Majid, ya, sampai dengan Abasa. Makin berat jadi imam. Rasanya repot jadi imam. Nah, ya, jadi itu surah-surah dibaca. Maka subuh sama dengan zuhur, bacanya tiwalul mufassal, ya. Isya sama dengan asar, bacanya wasatul mufassal. Maghrib qasrul mufassal. Jadi jangan salahin, kalau maghrib kuliah lagi, kulhu lagi, kuliah lagi, kulhu lagi. Lah memang begitu. Boleh nggak panjang? Sesekali panjang Rasulullah pernah. Dari Abu
dari Jubair bin Mut'im qala sami'tu Rasulullah yaqra'u fil maghribi bitur. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW ketika maghrib membaca surah At-Tur, yaitu jumlahnya 49 ayat. Lihat di sini Rasulullah sangat memperhatikan kondisi jamaah. Rasulullah sangat memperhatikan kondisi situasi. Bahkan Rasulullah pernah ketika zuhur panas sekali kata Rasulullah, tunggu sampai teriknya hilang baru kita sholat zuhur berjamaah. Jadi imam kita perhatikan juga kondisi jamaah. Rasulullah pernah memperingkas, seperti katakan, saya sebetulnya mau baca surat yang panjang, tapi saya mendengar ada bayi nangis di belakang. Maka saya peringkas, saya pendek sholat saya, karena kasihan ibunya juga kasihan anaknya. Kita juga begitu melihat, maka disunnahkan ketika kita jadi imam lihat kondisi jamaah. Begitu kondisi jamaah ada yang model ya baru sholat berjamaah, ada yang sudah sepuh, ada yang tua, ada mungkin sebagian memaksakan diri pengen sholat berjamaah walaupun sakit, aku lihat panjang-panjang. Begitu melihat jamaahnya model begini, muda-muda segini, Al-Baqarah ulang ya, jangan. Kalau nggak salah sahabat Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat isya, dia baca surah Al-Baqarah. Diadukan kepada Nabi Muhammad, jangan, kata Rasulullah, kenapa nggak baca Sabihi saja ketika sholat isya? Nah. Ya kalau di sholat Al-Fajr ini hadis yang terakhir yang saya baca malam hari ini, nanti katanya ada boleh bertanya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda, qala berkata Abu Hurairah, menceritakan Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sholat-sholat khusus yang Rasulullah mendawamkan bacaan surah-surah khusus. Ya, di antara nanti kalau sholat Jumat baca apa, kalau hari Jumat subuhnya baca apa, kalau Idul Fitri bacanya apa. Nanti ini soal adalah Nabi Muhammad SAW yang fi sholatil fajr. Rasulullah membaca dalam sholat fajar yaumal Jum'ah. Sholat subuh hari Jumat itu khusus. Kalau sholat subuh hari Jumat itu khusus. Pahala yang paling gede sholat adalah sholat subuh yang dilakukan berjamaah di hari Jumat. Sampai-sampai Rasulullah mengkhususkan surah yang dibaca. Kata Abu Hurairah, Rasulullah membaca di sholat fajar hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil. Di rakaat yang pertama surah As-Sajdah. Ya. Rasulullah membaca surah As-Sajdah. Wahal ata alal insani, yaitu surah Al-Insan atau Ad-Dahr di rakaat yang kedua. Di sebagian kampung, kalau nggak salah di Aceh atau di mana, kalau belum hafal dua surat ini belum boleh jadi imam. Kalau Bangkulu juga begitu, belum hafal dua surat ini menjadi imam. Mau apa? Menjadi imam baca As-Sajdah, ala ta'ala insani min ad-dahr, pulang apa? Pulang lagi. Kita jangan, kagak ada imam nanti repot misalnya. Nah, ini soal surah yang dibaca oleh Nabi di hari Jumat dan ada sujud tilawahnya tuh di surat As-Sajdah. Ya, jangan sampai begitu baca surah Sajdah makmumnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kata padahal imam salah nih, ente yang salah bukan imam ya. Itu ada sujud tilawah. Atau sujud sajadah. Ini dua ini. Bagaimana pendapat para imam? Kata Imam Syafi'i, mudawamah membaca dua surah ini sunnah. Kata Imam Syafi'i, tiap hari Jumat sunnah berdasarkan zahir hadis ini. Imam Ahmad memakruhkan menerima hadis ini, tetapi Imam Ahmad memakruhkan kalau memudawamahkan, kalau terus-terusan makruh Imam Ahmad. Kalau sesekali sunnah. Jadi Imam Syafi'i terus-terusan sunnah, Imam Ahmad sunnah, tapi jangan terus-terusan.
nanti khawatirnya jadi kewajiban. Gitu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini ya, kenapa yang dibaca surah As-Sajdah dan Al-Insan? Karena kandungan ayat ini. Jadi boleh kita baca surah tertentu sesuai dengan kandungannya. Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu berbicara tentang proses dari mulai Nabi Adam sampai yang akan datang. Termasuk surah As-Sajdah dan Al-Insan bicara soal hari kiamat. Dan ketahuilah hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Maka mengingatkan itu ya. Jadi kalau kita menghafalkan Quran, jangan lupa maknanya, biar kita makin mantap dalam sholatnya. Rasulullah membaca saja dan Al-Insan karena ada kaitannya dengan hari Jumat itu, dan mengingatkan kita awal proses penciptaan manusia sampai akhirnya, sampai kiamat, sampai pada mahsyar, sampai dikumpulkan, itu adalah As-Sajdah Al-Insan. Saya biasa aja kan baca As-Sajdah itu kan nggak ngerti kita mah, ya. Maka buka tuh minimal terjemahan, tapi jangan berulang dulu ya, supaya sholat kita makin mantap ya. Jadi disunahkan kalau hari Jumat baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Walid Tabrani, dan dalam Imam Tabrani meriwayatkan bentuknya dari hadis itu min hadits Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalika, ada tambahannya Rasulullah mendawamkan itu, yaitu surah As-Sajdah dan Al-Insan.